Kita lanjut ke sesi yang terakhir, yaitu musyawarah desa tentang rempuk stunting, di mana bahwa Desa Temyang Sari mendapat surat edaran dari pemerintah pusat atau Kementerian Desa dengan nomor 15 tahun 2021 tentang perencanaan kegiatan percepatan penurunan stunting di desa untuk tahun 2022. Maka daripada itu, kita juga sebagai pemerintah desa harus tunduk kepada peraturan-peraturan yang ada di pusat. Dan inilah bukti bahwa pemerintah Desa Temyang Sari itu sangat memegang teguh aturan yang ada di pusat dengan cara itu mengadakan musyawarah rempuk stunting. Dan perlu kita ketahui bahwa acara rempuk stunting ini adalah perubahan APBDes tahun 2022 yang tadinya kita peruntukkan untuk PPKM dan kita ganti dengan rempuk stunting. Baiklah, untuk sambutan yang pertama kepada Bapak Koherudin selaku Ibu Desa Temyang Sari, kami dipersilahkan dengan segala hormat. Izin saya di depan Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua BPD dan yang saya hormati juga Pak Kudus, yang saya hormati juga Bapak Dokter ya, Pak Dokter Rasim ya. Yang saya hormati juga aparatur pemerintah Desa Temyang Sari. Wabil khusus yang saya hormati, tepuk tangan untuk kader-kader Posyandu. Yang saya hormati juga Ketua LPM, Ketua BPD, aparatur pemerintah desa yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang saya hormati juga PLD Desa Temyang Sari. Yang saya hormati juga dari pihak Kecamatan Roya, Kasih PMD, yaitu Bapak Salim. Yang saya hormati wabil khusus tim penggerak PKK Desa Temyang Sari, tepuk tangan untuk tim penggerak PKK Desa Temyang Sari. Yang saya hormati juga wabil khusus untuk Ibu Bidan Etik karena beliau yang selalu memberikan kesehatan kepada masyarakat Desa Temyang Sari, tepuk tangan untuk beliau. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan musyawarah desa tentang rempuk stunting. Ya Bu ya, apa itu rempuk stunting? Ya, wong sing kuntet nah, jadi wong Temyang Sari ya. Dan alhamdulillah kita bersyukur pada kesempatan hari ini Bapak Dr. Rosi pun hadir di tengah-tengah kita. Mungkin beliau yang di bidangnya terkait dengan stunting. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada kegiatan hari ini yaitu perubahan dari PPKM, perubahan anggaran tahun 2022 yang dulunya dianggarkan untuk PPKM, sekarang dirubah untuk rempuk stunting. Ya, Pak Bu mungkin di sini terkait dengan masalah rempuk stunting tidak bisa Bu Pak untuk menjelaskan karena sudah ada bidangnya, Ibu Bidan Etik dengan Pak Dokter. Apa sih stunting itu? Setahunya Pak Bu, wong sing kuntet. Sepengetahuan Pak Bu, wong sing kuntet kan, sing tenang urang. Mudah-mudahan di Desa Temyang Sari sudah tidak ada lagi seperti itu. Ya Bu ya. Mudah-mudahan nggak ada lagi masyarakat Temyang Sari yang kekurangan gizi. 40 negara lembu ada sampai masyarakat udah kuntet isi karena seorang guru suatu ketika kita sudah tidak menjabat, ketika kita sudah mundur dari alam dunia, saya diminta bertanggung jawaban Bu. Apalagi bahu 2 periode. Suatu saat nanti diminta pertanggung jawaban, akhir pertanyaannya lagi dari Bu, apa-apaan baik.
Kenapa masyarakat termakan? Khawatir kayak apa? Karena desa Tembiang Sari, Pak Dokter izin, desa Tembiang Sari ini punya lokalisasi. Setidaknya kami selaku pernah melaksanakan kegiatan di tempat lokalisasi tersebut. Setidaknya kami sudah berusaha. Suatu ketika saya sudah dipundut oleh sang kuasa, setidaknya kami sudah berusaha, Pak. Ya, ada alasannya. Ya kan? Pernah mengadakan takbir akbar di tempat lokalisasi atau tepatnya di RT Paleman. Ya, Paleman ya. Saksikan ya, saya pernah berusaha untuk menyentuh terkait tentang masalah keagamaan. Setidaknya kami sudah sebagai pimpinan sudah berusaha. Ya. Karena ini pertanggungjawaban kami berdua ini dengan Ibu Uni banyak, Pak. Diminta pertanggungjawabannya. Makanya kami selaku pimpinan minta dukungan dan bantuannya terkait tentang masalah program pemerintah desa. Sehebat apapun seorang pimpinan tanpa dukungan dari masyarakat, apalah arti sebuah pemerintahan. Dan sebaliknya, sehebat apapun seorang masyarakat tanpa dukungan dari pemerintah, apa artinya sebuah masyarakat. Maka daripada itu, kami selaku pimpinan ayo saling menunjang, saling mendukung terkait tentang masalah kepemerintahan. Kira-kira selaras ya Pak ya Bu ya. Apalagi terkait tentang stunting. Dan stunting ini program dari pemerintah pusat tuh. Bayangnya yang lagi digembor-gemborkan Kementerian Dalam Negeri ya, terkait tentang masalah stunting yang ada di Kabupaten Indramayu. Ya, kami pun mengapresiasikan kepada kader-kader Posyandu yang selalu semangat walaupun tidak seberapa gajinya. Mudah-mudahan jadi amal ibadah untuk ibu-ibu dan bapak-bapak ini. Tepuk tangan untuk kader Posyandu. Karena ini relawan, Pak. Kalau lihat gaji ini nggak ada artinya. Ini relawan kesehatan, pejuang kesehatan. Ya, ini pejuang kesehatan yang dipimpin langsung oleh Ibu Bidan Eti dan Ibu Bubu yang selalu giat untuk memberikan gizi kepada masyarakatnya. Ya, mudah-mudahan Ibu Bidan Eti, Ibu Bubu selalu berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipanjangkan umurnya, diberikan rezeki yang melimpah dan barokah. Ibu ya, begitu saja diawali dengan pembukaan terkait tentang masalah stunting. Ya, saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah memberikan sambutannya begitu jelas lugas, dan juga mudah-mudahan dengan bersatunya masyarakat Desa Tembiang Sari, Desa Tembiang Sari ini semakin maju dan bersih. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk sambutan selanjutnya perwakilan dari Kecamatan Kroya yang akan disambut oleh Bapak Kasih PND, yakni Bapak Salim, Sarjana Ekonomi. Kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak pendamping Kabupaten, Bapak Tulus yang telah hadir di tanah kita, yang terhormat Bapak Kuwu Tembiang Sari, Ketua BPD, Bapak PTD, Dr. Rasid yang telah hadir. Terima kasih Pak Dokter telah hadir. Yang terhormat Ibu Ketua PKK, Ibu PKK, Kader Posyandu, perangkat desa Tembiang Sari, lembaga-lembaga desa semuanya yang saya hormati. Pertama saya mohon maaf pada kesempatan yang baik ini Pak Camat belum bisa hadir Pak, karena hari ini ada kegiatan di Majasi, Kecamatan Kriek, ada tim dari pusat tentang kegiatan di Kecamatan Kriek. Terima kasih kepada semuanya, terutama khususnya kepada Pak Udan Polis. Kegiatan yang baik ini memang ada aturannya Pak. Perlu Bapak ketahui, kegiatan maraton yang dilaksanakan oleh Desa Tembiang Sari ini sebetulnya kami mengharapkan kepada 9 desa semuanya seperti ini Pak, karena ada edaran Dirjen Kementerian Desanya.
Pertama tentang RKPDes. Perlu Bapak tahu untuk anggaran tahun 2023 untuk RKPDes rencana pembangunan desa untuk anggaran 2023 harus dilaksanakan paling tidak pada akhir bulan Oktober ini harus dilaksanakan musyawarah. Kenapa sih Pak harus dilaksanakan musyawarah? Tentunya di situ desa juga harus menjaring keinginan barangkali blok-blok yang lain, Pak RT Bapak menyampaikan apa-apa yang layak yang harus dibangun dan segera untuk anggaran 2023. Dan selanjutnya tentang perubahan APBD dalam perjalanan kegiatan tahun 2022 ini, desa ini banyak perubahan. Apakah itu perubahan lokasi fisik, apakah perubahan kegiatan? Alhamdulillah pada hari ini Pak UU bersama perangkat desa semuanya melaksanakan perubahan APBD. Ya, memang dari awal-awal Pak UU punya rencana besar Pak. Di antaranya ingin membuat jalan yang kira-kira menyatukan desa Temyang Sari wilayah barat dengan wilayah timur. Alhamdulillah Pak UU secara action sudah bertahap membangun TPT, senderanya dibangun, terus di Pengerasan ke depan mudah-mudahan Pak UU bisa dicor, amin. Selanjutnya tentang rebuk stunting Pak. Rebuk stunting ini Pak bukan semata-mata desa ini hanya sebatas pelaksanaan, tidak, tapi ada edaran kementerian dari desanya pada dirjen kementeriannya Pak bahwa rebuk stunting ini harus dilaksanakan. Kenapa sih Pak? Anggaran dana desa ini tidak lain adalah untuk mensejahterakan masyarakat, wabil khusus desa Temyang Sari. Itu Pak. Maka dari itu kegiatan-kegiatan tentang pembangunan dan lain dilaksanakan oleh swadaya masyarakat desa. Misalnya untuk pelaksanaan pekerjaan melibatkan masyarakat desa pekerjanya untuk mengangkat ekonomi masyarakat desa Temyang Sari dampak dari COVID-19. Untuk hal-hal lain yang menyangkut teknis, apa sih stunting? Nanti ada Ibu Bidan di kornya, ada Pak Kepala PTD tentang desa informasi, nanti Bapak pendamping teknis kabupaten. Alhamdulillah Pak, pada kesempatan ini kita kedatangan Bapak tim pendamping desa. Jadi desa itu langsung itu ada pendampingnya Pak, ya nanti kenalan sendiri Insya Allah. Itu aja dari kami, karena banyak hal-hal lain atau banyak waktu yang harus disampaikan oleh yang lain. Untuk itu saya mohon maaf. Pertama, terima kasih kepada Desa Temyang Sari telah melaksanakan. Selanjutnya saya titip kepada pendamping desa semuanya, memohon untuk memacu desa-desa lain untuk melaksanakan kegiatan semacam ini. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Salim selaku Kasih TNT tingkat Kecamatan Puraya yang telah memberikan sambutannya bahwa alhamdulillah dari 9 desa di Kecamatan Puraya cuma Temyang Sari yang mengadakan seperti ini. Tepuk tangan. Baiklah, untuk sambutan selanjutnya kepada PLD Desa Temyang Sari Kang Kohari kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih. Mohon izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Herudi beserta perangkat desanya. Yang saya hormati Kepala Bidang Kesehatan beserta Ibu Bidang Keti. Yang saya hormati Pak Tulus selaku tenaga ahli Kabupaten Indramayu, dan yang saya banggakan para peserta musyawarah desa Temyang Sari tahun 2022. Sebelumnya, alhamdulillah saya sampaikan suatu kehormatan bagi saya bahwa yang saya lihat dan saya pantau nulis
bahwa kegiatan rembuk stunting itu baru di Tembiang Sari dihadiri oleh Pak Tulus. Aplaus untuk Pak Tulus. Karena sesuai dengan PIC dari TA Kabupaten bahwa Pak Tulus menangani masalah stunting. Saya di sini tidak akan menyampaikan tentang materi stunting, apa itu stunting, bagaimana stunting. Nanti akan disampaikan oleh Bu Bidan dan Pak Tulus beserta Pak Dokter. Saya hanya menyampaikan alur musyawarah rembuk stunting ini. Kenapa sih harus ada musyawarah rembuk stunting? Apa itu sih rembuk? Rembuk itu musyawarah, urut bareng, tukar pendapat. Nah, di sini maka kader-kader posyandu, apalagi yang saya tekankan kemarin kepada kader pembangunan manusia, yaitu kader KPM, untuk menyampaikan apakah di desa Tembiang Sari itu ada masyarakatnya yang terindikasi stunting. Maka disampaikan ke Pak Guru, kalau seandainya ada berapa, bagaimana cara penanganannya, apa-apa aja yang sudah ada, yang sudah tersedia di pos yang tersebut. Contoh misalnya obat penanganan stunting belum ada, maka usulkan ke Pak Guru. Itu. Terus kalau seandainya itu, dan saya mohon kepada KPM, kader Jati, yang saya tahu Pak Anudin ya, tolong untuk setiap bulannya laporkan hasil perkembangan masalah stunting kepada pemerintah desa, karena itu akan menjadi scorecard nasional. Akan dilaporkan ke nasional perkembangan stunting yang ada di desa Tembiang Sari. Itu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti mengenai teknis penjelasan selengkapnya akan disampaikan oleh Pak Tulus atau dan Bu Bidan, atau di sini juga alhamdulillah kedatangan Pak Dokter yang akan dikupas tuntas oleh beliau-beliau. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Kohari selaku PLD Desa Tembiang Sari yang telah memberikan arahannya. Dan saya sangat setuju sekali apa yang telah dikatakan oleh Kang Kohari selaku PLD Pendamping Desa Tembiang Sari, bahwa dengan adanya rembuk stunting kemungkinan besar pemerintah desa juga di tahun 2023 itu wajib menganggarkan. Anggaran tersebut nanti kita tanyakan kepada ahlinya, yaitu bidan desa. Tapi bagaimana untuk peruntukan obat stunting dan bagaimana untuk cara kita mempercepat penurunan stunting tersebut. Baiklah, untuk sambutan dan teknik selanjutnya kepada Pak Tulus selaku tenaga ahli Kabupaten Indramayu, kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Pak Camat yang kebetulan diwakilkan oleh Pak Kasih ya, Pak Kasih Semedan, Pak Salim, Pak Kuwu beserta Pak Mong yang saya hormati, kader-kader baik itu PKK, kemudian Ibu Bidan juga, Pak Dokter juga yang sudah berkenan hadir pada kegiatan rembuk stunting. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin saya datang ke sini ini baru 2 kali gitu. Pada saat tahun 2000 SDGs kebetulan itu pendataan dan kemudian sekarang mengenai rembuk stunting. Bapak Ibu sekalian, terkait rembuk stunting ini adalah persoalan mengenai apa yang ada stunting di desa Tembiang Sari. Makanya dari dana desa itu kita difokuskan ada program-program prioritas yang Bapak Ibu ketahui, mungkin yang selama ini sudah diketahui adalah BLT, kemudian juga ada apa lagi itu? PPKM, kemudian ketahanan pangan, dan terakhir itu adalah anggaran
untuk stunting. Itu merupakan prioritas. Bukan hanya dari dana desa saja, tapi semua kementerian, baik itu Kementerian Perikanan, kemudian juga Kementerian Sosial, semua ikut dalam membantu untuk penanganan stunting. Makanya, kenapa sih dari dana desa itu prioritas? Kalau misalkan, Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan di desa Temyang Sari ada satu saja yang terkena stunting anaknya, otomatis desanya itu tidak akan bisa maju. Bahkan melalui visi Indonesia ini kan, visinya itu adalah visi Pak Presiden Jokowi, yaitu Indonesia Maju. Kalau misalkan banyak yang stunting, otomatis tidak akan maju-maju. Nah, sekarang kita beralih ke stunting. Ini harus dibedakan ya, antara stunting toro plowon atau cebol. Nanti akan dijelaskan lebih sama Bu Bidan dan Pak Dokter ya. Kalau plowon itu memang rata-rata adalah faktor keturunan. Nah, Wakil Presiden kamu, Wakil Presiden Yusuf Kala kan? Kira-kira stunting ini? Stunting. Hah? Stunting. Stunting. Ini si bocel. Stunting ya, Wakil Presiden lah. Iya. Masa iya, Wakil Presiden jadi maksudnya stunting ya masih menjadi Wakil Presiden. Itu tidak, karena memang faktor keturunan. Stunting ini bisa dipahami adalah karena kekurangan energi kronis atau kekurangan gizi ya, energi kronis, sehingga bisa mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangannya itu tidak bagus. Beda dengan seusianya. Ini misalkan umur berapa ini Bu Punten tuh? 2 tahun. Nah, yang stunting itu tidak seperti itu gitu. Jadi di bawahnya ada namanya alat ukur itu dalam posyandu atau dalam Kementerian Kesehatan biasanya dikenal dengan antropometri itu. Nah, bisa diketahui. Kemudian dalam Kementerian Desa ada namanya tingkat pertumbuhan. Itu bisa diketahui itu apakah anak tersebut stunting atau tidak. Nah, dalam Perpres juga sudah diatur peraturan Presiden nomor 72 bahwa yang sasarannya itu adalah 1000 HPK, sekarang berubah Bu. Ada yang remaja putri. Kenapa sih remaja putri itu menjadi sasaran? Kenapa? Kira-kira ada yang bisa jawab? Karena yang bisa hamil itu siapa sih? Perempuan. Itu bapak-bapak, orang mungkin. Kita pun ada duanya gitu. Kucing. Ya. Jadi itu sasaran yang pertama. Kemudian adalah pasangan suami istri. Pasangan suami istri maksudnya, jadi kita menikah itu tidak konyol-konyol atas dasar cinta, Bu. Ya. Artinya kalau orang tua dulu sih dilihat tetek bengekek ya, bobot beber dan orang. Nah itu harus didalam. Kita misalkan si ibu gitu, misalkan ya ibu lagi waktu muda, wah ini ganteng deh, si akarnya walaupun tidak seperti itu Bu, harus dilihat bobot bebeknya. Kemudian juga ibu hamil. Ibu hamil ini kenapa sih biasanya itu bapak-bapak sangat sayang sama ibu hamil? Karena ada ininya, ada si jabang bayinya. Ya. Paling tidak kalau misalkan ibu-ibu lagi hamil kan, Pak pengen jeruk sih Pak, kasih ditukar-tukar. Iya. Ya kan? Bawaannya tuh bawaan bayi. Bawaan jabang. Itu pasti stres ibu kan, otomatis itu juga akan berpengaruh pada si jabang bayi. Makanya ketika ada ibu-ibu yang hamil nih Pak, tolong disayang ya, karena bisa berpengaruh kepada si jabang bayi. Nah kemudian juga biasanya ketika datang ke posyandu diberikan obat ya kayak pil ME dan lain sebagainya. Dan terakhir adalah fase di mana 0 sampai 2 tahun. Ya, ini persoalan yang harus kita antisipasi bersama karena di situ merupakan periode emas ya.
Prodemas ini ya tadi bahwa ketika asupan gizinya kemudian perkembangan di rumahnya itu bagus, otomatis nanti akan berdampak kepada si cabang bayi. Sebenarnya Bu, mohon maaf ya Bu, stunting itu biasanya itu terdampak kepada yang ekonominya kurang. Ya, kenapa sih? Ya dari hal yang kecil lah, contoh dari makanan, kemudian juga kalau dulu mah ada 5 paket konvergensi, Pak Bu. 5 paket konvergensi itu ya MCK-nya nggak ada, terus dia si masyarakat tersebut buang airnya di mana? Di sungai atau ini Pak Bu. Nah, si anak, nah kebetulan sungainya itu dipakai untuk cuci baju, kemudian juga dipakai untuk cuci piring sampai minum. Nah, kemudian yang minumnya itu adalah warga masyarakat yang ibu-ibu lagi hamil. Nah, itu sebenarnya faktor sepele, tapi berdampak luar biasa bagi kehidupan keluarga atau perkembangan anak-anak yang di lingkungan desa Tamiang Sari ini. Nah, pencegahannya itu bagaimana? Pencegahannya ada preventif dan preventif dan spesifik. Spesifik ini ya dari dalam diri kita masing-masing, kemudian juga sensitif itu dari luar, itu dari faktor-faktor yang ada di luar diri kita kayak bidan, posyandu dan lain sebagainya. Nah itu kemudian juga makanya dalam anggaran dana desa ini kenapa menjadi prioritas untuk pencegahan stunting di desa? Ya karena itu merupakan tujuan utama supaya masyarakat ini menjadi yang masyarakat maju, khususnya di desa Tamiang Sari. Nah, makanya dalam hal ini adalah di sini adalah forum rembuk ini adalah forum musyawarah Bapak Ibu. Bukan hanya kader-kader PKK saja sebenarnya untuk mencegah stunting itu, tapi semua kader, baik itu Karang Taruna, kemudian juga apalagi kader posyandu, kader PAUD, semua mencegah dalam pencegahan stunting yang ada di desa. Nah, jadi artinya di sini adalah forum bagaimana Bapak atau Ibu kader ini mengusulkan apa sih kekurangan yang ada di desa Tamiang Sari ini untuk pencegahan stunting. Misalkan di posyandu itu kurang alat pertumbuhannya ya diajukan dalam forum ini. Kemudian juga kurang dalam asupan PMT-nya ya diajukan dalam forum ini. Mungkin PMT sudah berjalan ya Pak Bu ya. Nah, tapi kalau misalkan ada yang lain ya selain PMT, selain yang tadi di di posyandu masih kurang, silakan diajukan pada forum ini supaya nanti ketika tahun 2023 ini Ibu sudah jelas apa yang diusulkan sekarang dalam forum rembuk ini sudah teranggarkan pada tahun 2003 bila mana disetujui oleh Pak Kubu. Ya. Kalau misalkan tidak disetujui, gimana? Ada masa, tetap kesimpulannya ada, wewenangnya sama Pak Kubu. Tinggal itu bagaimana di sini forum rembuk ini adalah forum diskusi untuk mengusulkan pencegahan stunting yang ada di desa. Saya kira itu ya, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.